Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin doa? Bu, iya, di warzuqni. Amin. Oke, terima kasih Siti. Ya, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu wajib. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang perambatan bunyi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada di subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, tujuannya hari ini yang diharapkan siswa dapat menjelaskan satu contoh perambatan bunyi melalui udara, benda padat, dan benda cair. Lalu siswa. Nah, pembelajaran kita yang lalu tentang bunyi. Nah, kita mempraktikkan bunyi menggunakan alat musik buatan ya, sederhana ya. Nah, ada yang tahu ini alat musik apa? Angklung, Bu. Angklung, pinter ya. Rahayu ya, ya. Oke, bisakah kalian mendengar suara bunyi alat musik ini? Bunyinya alat musik angklung tadi, nah enak didengar atau berisik bunyinya? Enak, Bu. Enak ya, merdu ya, iya. Aku punya, Bu. Iya. Iya, oh punya ya? Punya ya? Wah, bisa tuh ya dimainkan ya. Ini ada salah satu alat musik tradisional Indonesia yaitu dari Jawa. Ada yang tahu? Dari Jawa Barat. Barat, betul. Apakah kalian dapat mendengar bunyi angklung tersebut? Bisa ya tadi mendengar bunyinya ya? Nah, kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya. Ya, karena kita bersyukur juga kita juga memiliki indera pendengaran ya berupa telinga ya. Sehingga kita bisa mendengarkan bunyi angklung tersebut. Gimana ya? Bagaimana ya bunyi itu bisa terdengar sampai ke telinga kita? Bagaimana ya? Nah, apa yang bisa menyampaikan bunyi dari angklung tersebut yang dari laptop kalian ya atau HP kalian terdengar di telinga kita? Bagaimana ya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bagaimana? Ada apa? Ada udara. Oke. Bunyi yang berasal dari benda yang bergetar, ya, seperti tadi, bunyi angklung, getarannya itu dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar, sehingga getarannya tersebut dapat menimbulkan bunyi. Nah, getarannya itu menimbulkan bunyi di udara dan merambat ke telinga kita. Coba ada yang bisa menyebutkan selain tadi bunyi angklung, apalagi ya contoh-contoh perambatan bunyi melalui udara. Siapa yang sudah sholat zuhur? Nah, Udah, Bu. udah sholat zuhur semua. Udah. Ya, ketika sebelum sholat zuhur kan kalian mendengar azan ya? Iya, Bu. Iya, mendengar azan dari mana, Mas Ayu? Dari masjid, Bu. Dari masjid, betul. Toa masjid, iya. Oh jauh ya, tapi bisa terdengar ya ke rumah kita ya. Nah, karena iya betul, karena suaranya merambat melalui udara. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Nah, kalian bisa tuliskan di LKPD kalian ya. Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya di Google Classroom ya. Pernahkah kalian tertidur di meja saat belajar? Pernah nggak? Sering. Oke, nah ini ibu contohkan ya. Nah, ceritanya ibu lagi mengerjakan PR juga ngantuk akhirnya tertidur di meja. Nah, tiba-tiba ada yang mau mengetuk mejanya. Nah, apakah terdengar ya sama ibu ya suara ketukan itu? Tapi ketukannya di ujung di posisinya tidak dekat, tapi di sisi yang lainnya seperti ini.
Bagaimana anak-anak? Apa terdengar ketukannya itu ke telinga Ibu? Nah, misal kalian ya, misal kalian lagi tiduran terus ada temennya iseng nih ketukin mejanya, padahal nggak deket kalian, jauh gitu, di ujung meja yang lainnya. Nah, tapi bunyinya terdengar nggak sama kita? Terdengar, Bu. Terdengar. Terdengar, Bu. Bangun nanti teriak-teriaknya. Kenapa ya bisa terdengar ya padahal jauh? Ya, Bu? Merambat, Bu. Merambat dari mana? Meja ya, Meja, Bu. Ya. Mejanya, betul sekali. Meja itu udara atau zat padat ya? Benda padat ya? Padat, Bu, Benda padat. Benda padat. Betul, Tri Rahayu ya. Iya, Fitri Asih, benar. Jadi, walaupun kita mengetuk dari ujung meja, nah bunyinya akan terdengar di telinga kita. Ya, oke ya. Itu adalah cuplikan sedikit ya. Oke, selanjutnya. Nah, bunyi ternyata juga dapat merambat melalui benda padat. Jadi tidak hanya udara. Oke. Nah, ini ada tadi contoh yang Ibu praktekkan ya, anak-anak. Nah, getaran dari meja ini yang dipukul, nah, mengakibatkan molekulnya itu bergetar. Nah, jadi menimbulkan gelombang bunyi pada meja dan merambat ke telinga kita. Oke, anak-anak, ini kita sudah mempelajari dua ya, bunyi merambat udara dan padat. Masih semangat? Ini masih Semangat, Masih, Bu. Masih. semangat ya. Oke, selanjutnya, ayo kita lakukan percobaan. Siapa yang senang melakukan percobaan? Saya, Bu. Kalian lihat di LKPD ada tahapan-tahapannya untuk membuatnya. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan? Nah, oke, simak penjelasan Ibu ya. Butuhkan 2 buah gelas plastik. Jadi kalian setelah pembelajaran ini, kalian membuat percobaan seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira menurut kalian, nanti kalian akan melakukannya, melakukan percobaan ini, membuat alat ini. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalian menelpon ya, berbicara dengan teman menggunakan gelas plastik ini ya. Nah, kalian nanti akan cobakan, lalu kalian rekam percobaan kalian. Nah nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bertanya ya, bagaimana hasilnya? Apakah kalian berhasil menyampaikan bunyi melalui telepon sederhana tersebut. Oke, nah selanjutnya nih, lihat nih, ayo coba nih. Lihat, ada gambar apa ini ya? Ini ada contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda padat. Coba, Dina, ada Dina? Nah, iya Dina nih, salah satu contohnya di Dina nih. Dina nih ada gambar apa ya Dina nih yang pertama ini ya? Itu ada anak laki-laki yang mengetuk pintu. Iya, mengetok pintu. Ya, kita di dalam terdengar ya. Nah, tapi kalau misalnya Dina nih, Dina mendekatin kupingnya di telinga, dekati di pintu bagian dalam akan lebih terdengar lebih kencang ya Dina ya. Nah, jadi ternyata juga merambat melalui benda padat. Maaf, yang ketiga itu tentang zat cair. Siapa yang suka berenang? Siapa yang suka berenang? Ika suka berenang, Ika? Sukanya main air aja, Aku suka Bu. berenang. Nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa berenang. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa berenang ya, Ika ya? Iya, Ibu juga nggak bisa berenang. Iya, Bu, saya pernah tenggelam, Bu. Iya. Nah, oh mungkin Agung nih ya, hebat ya berenangnya ya? Iya, Bu. Hebat Kita berenang di kali, Bu. di kali, iya. Agung. Iya, Agung nih kita tanya Agung ya. Agung, pada saat Agung berenang, ada nggak teman yang di luar kolam, itu manggil Agung gitu. Kedengeran nggak kalau lagi pas saat Agung berenang? Kedengeran nggak ya? Bu. Nah, kedengeran dikit ya. Ya. Nah, walaupun di dalam air, iya, walaupun di dalam air kedengeran dikit ya Agung ya. Iya benar ya. Itu salah satu contoh
Nah, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair ternyata. Jadi tidak hanya udara, benda padat, cair juga. Nah, misal nih lagi kalian berenang. Lalu misal ada teman kalian manggil atau ada suara bunyi handphone. Nah, kalian juga akan mendengar apa suaranya walaupun di dalam air. Atau contoh lain. Nah, misal nih praktik ini juga ya bisa kalian lakukan. Pada gambar. Siapkan. Iya, jadi tadi selain berenang, contoh berenang ya di dalam air kita bisa mendengar suara teman kita manggil misalnya gitu ya, atau suara handphone. Nah, ada juga percobaan kalian juga bisa lakukan di rumah nih ya, percobaan sederhana yaitu dengan ember ya berisi air lalu kalian ketukan dari luar. Nah, tapi bisa terdengar tuh kalau kita pakai gunain corong ya. Nah, itu karena bunyinya merambat ke melalui si air ya, melalui zat cair ya, benda cair. Nah, ini adalah contoh-contoh bunyi merambat melalui zat cair. Nah, kalian juga bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Nah, ya, sebutkannya di LKPD kalian. Ini kesimpulannya. Jadi ternyata bunyi itu bisa merambat melalui udara, zat padat dan zat cair ya. Nah, pernahkah kalian membaca? Nah, membaca ya. Membaca juga kalian kan akan terdengar bunyi dari bacaan kalian ya. Nah, ayo kita baca yuk. Kita membaca lalu kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, nah gagasan pokok apa ya gagasan pokok ya? Sekarang kita mulai membaca ya. Siapkan anak-anak, siapkan buku tematik kalian ya. Kita membaca. Nah, kalian lihat buku tematik kalian halaman 32 ya, pembelajaran ketiga. Subtema 1. Oke, coba ada yang bisa bantu baca paragraf 1. Siapa yang membaca atau Ibu tunjuk? Saya bisa, Bu. Ya, Siti, anak hebat. Ya, silakan Siti baca paragraf 1, Siti. Paragraf 1. Sekolah ada Siti. Nah, kira-kira gagasan utamanya, gagasan pokoknya di mana ya? Coba Ibu mau tanya. Fitri Asih. Kira-kira di mana nih? Yang mana nih kalimat yang gagasan pokoknya? Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan? Iya, betul. Berarti kalimat ya benar ya Fitriasi ya. Ini kalimat gagasan pokoknya. Nah, kalau untuk yang kedua dan ketiga, benar ya, ini yang gagasan pendukungnya yang kalimat berikutnya ya. Nah, untuk paragraf kedua dan ketiga kalian coba cari. Nah, lalu kalian jawab di LKPD kalian ya. Yang udah kita pelajarin ya. Materi apa aja ya? Yang sudah kita pelajari, coba Ibu mau tanya ya. Siapa ini ya? Fitriana, coba Fitriana. Tadi kita belajar apa aja ya Fitriana ya? Belajar bunyi, Bu. Bunyi, betul. Bunyi itu bisa merambat melalui apa saja ya Ika? Melalui apa saja tadi Ika? Udara, Bu. Udara. Terus ada apa lagi ya? Bunyi bisa merambat melalui apa ya? Tri Rahayu, coba Tri Rahayu. Apa, Bu? Tadi bunyi merambat melalui udara kata Ika. Terus ada bisa merambat melalui apa lagi ya Tri Rahayu ya? Air sama Air, bentuk padat, Bu. air. Oh iya lengkap Tri Rahayu. Tadinya Ibu mau nanya satu lagi ke yang lain. Iya oke, Mbak PD ya setelah mengerjakan LKPD kalian bisa mengerjakan. Nah, evaluasinya ya. Nah, linknya akan Ibu kirimkan ke Google Classroom ya. Nah, evaluasinya seputar yang kita pelajari hari ini. Oke, kita tutup dulu nih pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kita membaca doa dulu ya. Yuk, siapa yang mau membaca doa penutupnya? Baik, oke dibantu ya Afif dibantu pimpin temannya membaca doa penutup belajar ya, selesai belajar. Ya teman-teman, kita sudah belajar. Mari kita berdoa bersama-sama ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih Afif.
Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pelajaran selanjutnya.